Salam sehat, salam jumpa bagi kita sekalian. Nama saya Yan Victor Tarigan, mahasiswa Magister Manajemen Penilaian Properti Universitas Sumatera Utara di bawah bimbingan Profesor Dr. Elizabeth Jehan. Kali ini saya akan mencoba sharing terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya, pentingnya mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang pertama, sebagai patokan untuk melihat kemajuan suatu negara. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana hasil pembangunan suatu negara. Yang ketiga, untuk menggambarkan kemakmuran rakyat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Yang keempat, untuk melakukan perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran negara. Apa saja indikator pertumbuhan ekonomi? Yang pertama, pendapatan nasional. Indikator pertama ini sebagai tolak ukur pertumbuhan suatu negara, di mana dibandingkan pendapatan nasional dari tahun sebelumnya. Yang selanjutnya, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata suatu penduduk dalam satu tahun. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tertentu. Selanjutnya, tenaga kerja atau pengangguran. Suatu negara dikatakan memiliki pertumbuhan ekonomi jika tenaga kerja lebih besar dari pengangguran. Yang terakhir, kesejahteraan masyarakat. Ini dilihat dari kemiskinannya berkurang, daya beli masyarakat meningkat dan merata, serta distribusi barang dan jasa lancar. Apa-apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Ini bisa kita lihat dari faktor ekonomi maupun non-ekonomi. Faktor ekonomi itu apa saja? Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, modal. Yang keempat, tenaga manajerial. Yang kelima, teknologi. Yang keenam, pembagian kerja. Untuk faktor non-ekonomi, diantaranya politik dan administrasi pemerintahan, sosial budaya, dan tertib hukum. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, yang pertama adalah GDP. GDP merupakan Gross Domestic Product, di mana nilai perkiraan dari total produksi barang dan jasa di suatu negara di dalam batas wilayahnya, baik oleh warga negara itu maupun orang asing, dihitung selama 1 tahun. Jadi boleh dikatakan GDP itu merupakan konsumsi tambah investasi, tambah pengeluaran pemerintah, tambah selisih antara ekspor dan impor. Selanjutnya, GNP, Gross National Product. GNP merupakan nilai perkiraan dari total produksi barang dan jasa oleh warga suatu negara, baik di wilayah negaranya sendiri atau di luar negeri, dihitung selama 1 tahun. Atau boleh dikatakan GNP sama dengan GDP ditambah dengan pendapatan neto luar negeri. Apa itu pendapatan neto luar negeri? Pendapatan neto luar negeri merupakan pendapatan dari warga negara yang tinggal di luar negeri dikurangi dengan pendapatan warga negara asing yang bekerja di dalam negeri. Selanjutnya, untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi, yang pertama, pemerintah melakukan kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam suatu perekonomian negara. Tujuannya apa saja? Yang pertama, untuk menekan inflasi. Yang kedua, untuk menekan pengangguran. Yang ketiga, untuk memperkuat nilai tukar mata uang. Apa saja instrumen kebijakan moneter? Yang pertama, penyesuaian tingkat suku bunga. Yang kedua, penyesuaian giro wajib minimum. Yang ketiga, operasi pasar terbuka. Selanjutnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawah Kementerian Keuangan adalah kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan ini merupakan kebijakan ekonomi yang dicanangkan suatu negara untuk mengelola serta mengerahkan perekonomian ke kondisi yang lebih kondusif dengan mengubah maupun memperbarui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara.
Tujuannya apa saja? Yang pertama, menciptakan stabilitas perekonomian. Yang kedua, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana keadaan pertumbuhan ekonomi dunia saat ini. Kita ketahui bahwasannya perekonomian global semakin tertekan. Penyebabnya, yang pertama adalah COVID-19, di mana COVID-19 ini menyebar semakin cepat sepanjang triwulan kedua tahun 2020. Hingga akhir Juni, diperkirakan telah mencapai 10,5 juta telah terkonfirmasi COVID-19. 12 kali lebih besar dibandingkan jumlah pada akhir triwulan pertama tahun 2020. Sepanjang periode tersebut, pemerintah di berbagai negara terus memberikan stimulus baik dari sisi moneter maupun fiskal. Yang kedua, yang mengakibatkan perekonomian global semakin tertekan, di mana negara adik kuasa yaitu Amerika dan Tiongkok kembali merenggang. Hal ini disebabkan tuduhan Presiden Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa Tiongkok menutup informasi seputar COVID-19. Kondisi tersebut diperparah dengan pembahasan RUU Keamanan Nasional Hong Kong oleh Parlemen Tiongkok yang ditantang oleh Amerika. Setelah disahkan pada akhir Mei, Amerika Serikat melakukan pencabutan status khusus Hong Kong. Selanjutnya, bagaimana di Indonesia sebagai akibat dari COVID-19 ini? Beberapa kota-kota besar di Indonesia melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diterapkan di Indonesia pada bulan April dan Mei. Tujuannya adalah untuk menekan aktivitas perekonomian di segala sektor. Sebagian sektor usaha terpaksa merumahkan karyawannya, sementara masyarakat menahan konsumsi hingga kondisi lebih stabil. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2020 terkontraksi hingga 5,3%. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 tahun terakhir ini dapat kita lihat pada tabel berikut, di mana kontraksi penurunan pertumbuhan ekonomi terjadi pada kuartal kedua tahun 2020. Dari 17 sektor pertumbuhan di Indonesia, 7 sektor masih tumbuh positif, meskipun sebagian besar melambat. Sektor informasi dan komunikasi tumbuh positif dan lebih cepat dibandingkan triwulan kedua tahun 2019. Produk domestik produk 50% ini dipengaruhi oleh sektor industri, pertanian, perdagangan. Dari ketiga sektor tersebut, hanya sektor pertanianlah yang masih tumbuh. Sektor pertanian tumbuh 2,2%. Ini didorong oleh meningkatnya produksi tanaman pangan karena adanya pergeseran puncak panen raya pada tahun 2020. Produksi tanaman naik dari periode yang sama tahun sebelumnya. Tanaman perkebunan juga tumbuh meskipun melambat, didorong oleh peningkatan produksi kopi dan tebu di beberapa sentra produksi. Kelapa sawit juga meningkat, seiring dengan meningkatnya permintaan dari luar negeri untuk CPO. Peternakan terkontraksi 0,5%, disebabkan turunnya permintaan produk peternakan dari restoran dan hotel. Subsektor kehutanan dan penebangan kayu tumbuh 2,2%, lebih lambat dibandingkan triwulan kedua 2019. Perikanan juga terkontraksi 0,6%, yang disebabkan turunnya produksi ikan budidaya sebesar 15%. Selanjutnya, industri pengolahan terkontraksi 6,2%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kontraksi industri alat angkutan karena penurunan produksi kendaraan yang cukup tajam. Industri tekstil dan pakaian jadi juga terkontraksi hingga 4,2% karena turunnya permintaan domestik maupun luar negeri. Industri tembakau juga terkontraksi 10,5% disebabkan oleh turunnya produksi rokok. Industri kimia,
Farmasi dan obat tradisional tumbuh 8,6%, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Industri logam dasar juga masih tumbuh 2,8%. Selama masa PSBB, beberapa gerai penjualan ditutup sementara, yang berdampak pada omset perdagangan retail turun. Selain itu, penjualan semen dan produk domestik lainnya juga turun, yang mengidentifikasikan berkurangnya pembangunan fisik di berbagai sektor. Pemerintah telah menyediakan berbagai bantuan untuk menjaga industri pengolahan di tengah masa COVID-19 ini. Antara lain melalui kebijakan yang pertama, penurunan harga gas menjadi $6 bagi subsektor tertentu. Yang kedua, penerapan izin operasional dan mobilitas kegiatan industri untuk menjaga utilitas pabrik, terutama pada subsektor esensial yang memiliki peran penting dalam penanganan pandemi COVID-19, seperti industri makanan dan minuman serta kimia. Pada triwulan 2 tahun 2020, kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat memberi dampak perlambatan ekonomi, termasuk sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda yang memiliki peran 12,8% dalam perekonomian. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami penurunan sebesar 6,7% dan 7,5%. Penurunan pada sektor ini disebabkan penurunan yang dalam subsektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya dengan penurunan sebesar 30,6% dan 29,8%. Dengan demikian, pada semester 1 tahun 2020, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami penurunan. Pemberlakuan PSBB mengakibatkan penundaan sejumlah proyek infrastruktur. Hal tersebut mempengaruhi sektor konstruksi yang terkontraksi 5,4%. Realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri mengalami penurunan pada triwulan 2 tahun 2020. Berdasarkan sektornya, realisasi total investasi tertinggi terjadi pada sektor tersier, yaitu sebesar 105,2 triliun, diikuti pada sektor sekunder, yaitu 65,5 triliun, dan sektor primer, yaitu 21,4 triliun. Sektor primer mengalami penurunan terbesar, yaitu sebesar 32% dan 41,9%, didorong penurunan baik PMA maupun PMDN di sektor tersebut. Selanjutnya, bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia? Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan mengalami perlambatan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Setelah mengalami kontraksi tajam pada triwulan 2 2020, perekonomian Indonesia diperkirakan akan membaik pada triwulan 3 dan 4 tahun 2020. Membaiknya perekonomian didorong utamanya oleh relaksasi PSBB yang dilakukan sejak bulan Juni. Faktor-faktor yang mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, penanganan pandemi COVID-19. Dengan terkendalinya penyebaran wabah COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam era new normal akan mendorong meningkatnya tingkat keyakinan konsumen untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi. Yang kedua, akselerasi belanja pemerintah dan program pemulihan ekonomi nasional. Yang ketiga, berlanjutnya pemulihan ekonomi global. Saat ini risiko besar dari tanda-tanda terjadinya gelombang kedua COVID-19 di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Australia, Spanyol, Jerman, dan Jepang. Penerapan kembali lockdown di negara-negara tersebut akan menghambat proses pemulihan di tingkat global. Demikian paparan singkat terkait pertumbuhan ekonomi. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Salam sehat, terima kasih.